Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pedal, jumpa lagi dengan saya Mas Wan di channel Pedal Story. Kali ini saya buat vlog di Stadion Utama Riau. Vlog kali ini saya mau membahas tentang mengenal sepeda gunung. Jadi seperti yang kita tahu kan tren bersepeda sedang booming. Jadi saya mau membahas tentang mountain bikes dan jenis-jenisnya. Kenapa? Supaya kita tidak salah pilih dalam memilih sepeda sehingga tepat untuk peruntukannya. Oke, secara garis besar kalau sepeda gunung itu bisa dikategorikan menurut saya nih menjadi 5 kategori. Pertama adalah cross country, yang kedua adalah trail, yang ketiga adalah downhill, yang keempat adalah dirt jump, dan satu lagi yang kelima adalah enduro. Kenapa itu dibedakan? Kenapa itu perlu saya bahas? Karena terkadang bagi yang tidak mengerti sepeda, memiliki budget yang cukup besar umpamanya, dia bisa saja membeli sepeda enduro atau sepeda downhill, memang mahal, lebih keren. Cuma kalau nanti penggunaannya itu di trek-trek kerikil-kerikil biasa atau di trek cross country, tidak akan nyaman atau tidak akan sesuai ekspektasinya. Kenapa? Karena penggunaannya sendiri tidak tepat. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya akan bahas pertama dari cross country. Cross country itu peruntukannya untuk trek-trek yang ringan, peruntukannya untuk berbatu ringan, di aspal juga bisa sih, walaupun tidak semaksimal road bike ya. Dan tidak bisa untuk drop atau jump, bisa saja sih untuk rangka sepeda-sepeda yang sudah memiliki quality yang bagus, cuma tidak itu peruntukannya. Ciri-cirinya itu kebanyakan frame ini itu hardtail. Hardtail itu tanpa suspensi belakang. Contohnya seperti biasa saya, dia hardtail, dia tidak punya suspensi belakang. Yang kedua, travel forknya, travel ini itu antara 80 sampai 120 mm, jadi tidak terlalu panjang. Lalu sudut head tube itu ini ya, diambil dari bawah. Sudutnya berapa? Sudut head tube, kemiringan head tube. Kemiringan head tube itu di antara 70 sampai 71 lah. 69 juga bisa sih, 69 sampai 71. Nah, itu kelebihannya adalah untuk di sepeda gunung dia asik untuk nanjak. Nanjak masih oke, masih mantap. Jadi nyaman. Kalau dari cross country bareng-bareng kawan itu untuk nanjak masih oke, kita nggak ketinggalan. Yang kedua adalah sepeda trail. Sepeda trail ini mirip-mirip desainnya dengan apa? Gunanya dengan cross country mirip-mirip. Itu dia bisa untuk tanah dan berbatu. Dia bisa untuk drop dan jump ringan. Jadi untuk drop ringan dia masih bisa, atau jump ringan dia masih bisa. Dan rasanya itu seperti sepeda XC atau cross country, rasa enduro lah. Nah, ciri-ciri utamanya adalah biasanya dia full sus, artinya memiliki suspensi belakang. Kemudian travel forknya tuh antara 120 sampai 160. Kemudian sudut head tube-nya tuh antara 67 sampai 69. Jadi lebih panjang daripada XC. Sudut head tube-nya tuh udah ya tadi. Tapi kelemahannya dari XC adalah di tanjakan dia kurang nyaman, lebih nyaman XC. Yang ketiga adalah sepeda enduro. Sepeda enduro itu merupakan sepeda yang didesain untuk trek-trek yang ekstrim, yang lumayan berat lah. Cocok untuk melibas yang ekstrim itu cocok banget sebagai sepeda ini. Jadi kalau treknya ekstrim, banyak jumpingan, bumpy atau apa, cocok pakai enduro.
Ciri-ciri sepeda ini, travel forknya tuh yang dia khusus ya, biasa khusus ya. Travel forknya tuh antara 140 sampai 170. Rear shock atau shock belakang travelnya antara 200 sampai 216 mm. Ya, jadi travel. Ya biasanya kalau shock belakang tuh enduro harus yang bermerek bagus, Fox, Rockshock, nah, itu seperti itulah. Karena dengan pemakaian yang ekstrim, kalau shocknya abal-abal itu sangat berbahaya sekali. Bahkan nanti shocknya mentok bisa patah frame. Sudut headtube-nya itu antara 65 sampai 68 derajat. Jadi kalau dengan travel fork sepanjang itu antara 140 sampai dengan 170 sudah bisa dipastikan sepeda enduro nggak asik buat nanjak. Jadi kalau mau cross country banyak tanjakan nggak usah pakai enduro deh. Gagah lebih gagah, cuma tidak tepat lagi tanjakan. Yang keempat adalah downhill. Downhill atau sepeda graffiti ya. Downhill ini seperti kata namanya, untuk downhill itu menuruni bukit. Memang dirancang untuk menuruni bukit. Ya. Shock depan itu teleskopik. Teleskopik itu shocknya seperti shock motor-motor laki-laki itu. Ini panjang, ini sampai ke atas ini. Jadi ini headnya dijepit pakai shock itu, shock teleskopik panjang. Dia travelnya tuh sangat tinggi, antara 180 sampai 120. Kemudian rear shocknya tuh antara 200 sampai 225. Sudut headtube-nya itu antara 63 sampai 65, jadi lebih landai. Karena itu kalau sepeda apa itu cenderung lebih landai. Kalau di sprocketnya biasanya kalau downhill single chainring, karena dia tidak begitu dibutuhkan perpindahan gigi itu, kombinasi gigi pun sedikit biasanya. Kombinasi gigi sedikit, bahkan dulu katanya saya pernah baca di suatu artikel dia tanpa rantai, dia bisa, karena dia mengandalkan gravity. Jadi semakin menurun semakin kencang, itu tergantung penguasaan ridernya sendiri. Jadi kalau untuk sepeda downhill dia kan ke atas gunung tuh, baru dia akan turun. Itu biasanya pakai loading, dia diangkat, ada alat angkat khususnya untuk diangkat ke atas bukit, baru nanti waktu trek penurunan itu ridernya yang mengendarai. Dan yang terakhir adalah sepeda dirt jump. Dirt jump ini mirip-mirip BMX sih, cuma dia dengan lebih besar saja. Untuk atraksi-atraksi akrobatik, kemudian biasanya kalau treknya pun trek mirip-mirip BMX untuk dirt jump ini. Dia itu digunakan untuk bermanuver, melompat, itu seperti itu. Dia hardtail, biasanya hardtail, iya hardtail sih. Kemudian forknya ini sedikit, antara 80 sampai 100 mm. Jadi lincah, dan biasanya ciri-cirinya itu kalau sepeda dirt jump itu memang seperti BMX. Ini saddle-nya itu mentok ke situ. Nah, itu. Jadi ada 5 kategorinya. Jadi kita harus pastikan dulu trek yang mau kita gunakan seperti apa, tujuan kita ngetreknya apa. Jadi kita baru bisa memilih sepeda. Setelah kita bisa memilih sepeda yang tepat, barulah budget berbicara. Di XC ada yang mahal, ada yang murah. Di trail ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kalau enduro rata-rata mahal tuh ya. Downhill juga mahal. Dirt jump ya tergantung budget lah. Sesuaikan kombinasinya supaya sesuai ekspektasinya. Oke bro ya. Tapi satu lagi nih ada di sepeda gunung ini ada namanya e-bike, MTB e-bike. Jadi dia elektronik. Dia ada nanti motor listrik untuk membantu giliran kita mau pedaling kuat nih, kita nggak kuat nanjak, kita bisa dibantu pakai motor itu, jadi lebih ringan. Nah itu saja. Jadi itu saja vlog kali ini. Semoga vlog ini bermanfaat untuk yang mau membeli sepeda, dan juga semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Salam kompak, salam semangat, salam pedal story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.